dikasihi oleh Tuhan, saat ini bertemu kembali dalam renungan harian. Mari kita tetap semangat mengikutinya. Dan saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita kembali membuka Alkitab kita di dalam kitab Imamat pasal 16 ayat yang 11 sampai dengan ayat yang ke-22. Imamat pasal 16 ayat 11 sampai ayat yang ke-22 saya akan membacakan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas misbah yang di hadapan Tuhan serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka. Dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tempat diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya dan bagi seluruh jemaat orang Israel. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Kemudian ia harus memercikan sedikit dari darah itu ke mezbah itu
dengan jarinya 7 kali dan mentahirkan serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka, ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tema kita hari ini masih berbicara tentang hari raya pendamaian di sesi yang kedua. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hari sebelumnya kita sudah membahas tentang hari raya pendamaian, yaitu hari raya suci yang paling terpenting di dalam umat Israel. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tahap-tahap yang dilakukan dalam upacara hari raya pendamaian, yang pertama yaitu sebelum mengadakan pendamaian bagi seluruh umat Israel, terlebih dahulu yang dilakukan adalah yaitu imam dan keluarganya terlebih dahulu disucikan dan diperdamaikan dengan Allah. Nah, saat ini sidang jemaat kita akan belajar dari Imamat pasal 16 ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Di ayat yang ke-11 sampai 14 tadi kita sudah membaca, masih berbicara tentang korban penghapus dosa baginya sendiri atau Harun, dan mengadakan pendamaian bagi dirinya dan keluarganya. Itu adalah ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan kemudian di ayat 15 sampai ayat yang ke-20 berbicara tentang bagaimana Harun sebagai imam menyembelih domba jantan untuk korban penghapus dosa bagi bangsa Israel. Kemudian mengadakan pendamaian bagi tempat kudus, kemudian bagi kemah pertemuan serta mezbah. Apa yang dilakukan sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan supaya dapat mengadakan pendamaian bagi tempat kudus, bahkan juga kemah pertemuan dan juga mezbah, yaitu dikatakan tadi, jikalau kita tadi mendengarkannya di ayat 15 sampai ayat yang ke-20 dikatakan darah domba jantan dan lembu jantan harus dipercikan di sekeliling mezbah, tempat kudus dan kemah pertemuan. Nah, sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, dalam hari raya pendamaian ini tadi tahap pertama yang dilakukan. Hari sebelumnya kita belajar tahap pertama yang dilakukan yaitu imam dan keluarganya terlebih dahulu disucikan dan diperdamaikan dengan Allah. Nah, saat ini di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20 ini di pasal 16 ayat 20, ayat 11 sampai ayat 22, tempatnya juga seperti dikatakan tempat kudus, kemah pertemuan dan mezbah, dan umat Israel juga harus dikuduskan, harus disucikan dan harus dibersihkan supaya bisa masuk di dalam hari raya pendamaian. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian di ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22 Harun mengambil kambing yang masih hidup tadi dikatakan, kemudian menumpangkan tangannya ke atas kepalanya, kemudian mengakui di atas kepala semua dosa bangsa Israel yang belum diampuni, lalu kemudian mengusirnya ke padang gurun. Nah, hal itu melambangkan bahwa dosa-dosa mereka telah dibawa keluar dari perkemahan untuk dilepaskan di padang gurun. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah penyucian tempat kudus, kemah pertemuan, kemudian mezbah,
Kemudian yang dilakukan oleh Harun yaitu dia mengambil kambing yang masih hidup dan kemudian menumpangkan tangannya ke atas kambing itu dan mengakui setiap dosa atau kesalahan orang Israel yang belum diampuni, kemudian lalu mengusirnya ke padang gurun. Nah, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hal itu melambangkan bahwa dosa-dosa umat Israel telah dibawa keluar dari perkemahan untuk dilepaskan ke padang gurun. Artinya dilepaskan ke tempat yang tandus. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, proses yang dilakukan dalam hari raya pendamaian dilakukan secara bertahap dan dilakukan secara teratur. Bukan hal sembarangan, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Jikalau kita kembali mengingat poin yang pertama, yaitu tahap-tahap yang pertama yang dilakukan untuk hari raya pendamaian, yaitu imam dan keluarga terlebih dahulu disucikan dan diperdamaikan. Kemudian tahap kedua, penghapusan dosa jemaat. Dan kemudian yang ketiga, pengudusan dan pendamaian tempat, yaitu tempat kudus, kemah pertemuan, dan mezbah. Itulah proses-proses dalam hari raya pendamaian. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita memahami firman Tuhan ini, bahwa dikatakan tadi proses-prosesnya sangat penting dan sangat sakral. Imam sangat berperan penting dalam hari raya pendamaian. Setelah itu jemaat juga sangat penting, hidupnya dibersihkan, hidupnya disucikan supaya layak di hadapan Tuhan, layak diperdamaikan dengan Tuhan melalui darah anak domba Allah. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ini melambangkan perjanjian lama ini, melambangkan di perjanjian yang baru, yaitu darah anak domba itu melambangkan darah Kristus. Di perjanjian yang baru, darah Kristuslah sekarang yang menjadi tempat kita atau menjadi penghubung kita untuk kita diperdamaikan dengan Allah. Melalui pengorbanannya, melalui darahnya, kita diperdamaikan dengan Allah. Melalui kematiannya, kita boleh didamaikan dengan Allah. Bukan dengan domba lagi, bukan dengan korban binatang lagi, tidak. Tetapi hanya cukup Yesus yang berkorban untuk kita, untuk sidang jemaat Tuhan, dan kita diperdamaikan dengan Tuhan hanya melalui Yesus. Karena itu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sampai di sini firman Tuhan, saya percaya kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami boleh senantiasa mengerti dan memahami. Berkati hamba-Mu juga yang menyampaikannya, terus berikan hikmat kepada hamba-Mu. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, berkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.